Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang anak SD, yaitu tentang kasus anak yang pendiam. Kasus ini dialami oleh seorang siswa kelas 2 SD. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu teorinya. Yang pertama ada karakteristik anak SD. Anak SD menurut Sugiono tahun 2009, anak itu memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka itu selalu aktif, dinamis, dan antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Untuk teori yang kedua, saya mengambil anak yang bermasalah. Menurut Neil tahun 1992 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang bermasalah atau yang sering disebut dengan anak nakal. Anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci dengan membawa potensi yang baik pastinya. Menurut Daryono, sebab-sebab dari peristiwa siswa bermasalah itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah masalah eksternal. Internal berarti seperti kelainan fisik, kelainan psikis, tapi kalau untuk faktor eksternal atau masalah eksternalnya itu bisa jadi masuk ke dalam masalah keluarga, pergaulan, ataupun permasalahan dan pengalaman di hidupnya. Lanjut ke teori berikutnya, saya mengambilnya adalah keluarga. Perkembangan seorang anak akan tergantung pada fungsi keluarganya. Baik buruknya perkembangan seorang anak, maka baik secara fisik, mental, ataupun psikisnya, itu sangat tergantung pada keluarga ketika menjalankan fungsinya ini, menurut Deadline tahun 1995. Jadi fungsinya itu apa aja sih? Ada 5 fungsi. Yang pertama, benderi atau garis pembatas keluarga. Yang kedua, adalah aturan-aturan di dalam keluarga. Yang ketiga, ada mekanisme homeostatis. Dan yang keempat, adalah hubungan antar keluarga, dan yang terakhir adalah komunikasi dan umpan balik. Kemudian kita masuk ke teori berikutnya, yaitu kepercayaan diri. Ciri atau karakteristik seorang individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional itu, yang pertama adalah percaya pada kompetensi atau kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap yang konformis demi diterima oleh lingkungannya dia atau kelompok lain. Yang ketiga, berani menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, mempunyai pengendalian diri yang baik. Kemudian yang kelima, mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi yang sedang dialaminya, menurut Indari tahun 2007. Kemudian, anak pemalu itu memiliki ciri-ciri. Menurut SK tahun 2005, ciri-ciri atau gejalanya, yang pertama itu, anak cenderung menghindari hubungan sosial dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, bersifat segan dan ragu-ragu. Dan nomor 3 itu, anak yang pemalu tidak berani mengambil resiko dan dia lebih cenderung takut. Kemudian yang keempat, anak cenderung banyak diam. Yang kelima, anak kurang rasa percaya dirinya. Yang keenam, tidak suka permainan yang bersifat kerjasama. Jadi dia itu lebih ke individualisme gitu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri menurut Hakim tahun 2005, yaitu yang pertama keadaan keluarga, kondisi ekonomi, kondisi tempat tinggal, kondisi lingkungan di sekitar rumah, dan latar belakang ayah ibunya, serta pola pendidikan dari keluarganya bagaimana mendidik anak tersebut. Selanjutnya ada penanganan anak bermasalah. Tugas guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar menurut Abu Ahmadi dalam Kosasih dan Sujipto 2009 sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kondisi yang memungkinkan setiap siswa merasa aman dan berkeyakinan bahwa keberhasilan yang dicapainya mendapat penghargaan dan perhatian. Yang kedua, mengasuh agar setiap siswa dapat memahami dirinya, sikap,
minat, dan pembawaannya. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik. Yang keempat, memberikan kasih sayang dan kebebasan kepada mereka. Dan yang kelima, menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya kita ke solusi ya. Jadi solusinya apa aja sih? Jadi yang guru BK lakukan kepada anak itu yang pertama, memberikan kebebasan kepada siswa tersebut bagaimana caranya dia untuk bereksplorasi dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, yang dilakukan adalah melakukan komunikasi yang lebih intens kepada siswa tersebut. Jadi gurunya memberanikan diri untuk lebih sering dan lebih dulu untuk menyapanya. Ajak siswa berinteraksi sesuai minatnya. Guru BK dapat mengajak siswa bercerita akan minat yang ia sukai. Dengan begitu, siswa akan tertarik dan mulai bercerita tentang dirinya dengan perlahan. Karena siswa yang pendiam juga tergolong pemalu dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan sebenarnya. Maka dari itu, butuh bahan pembicaraan yang dapat membuat siswa mulai bercerita dengan sendirinya. Lalu yang ketiga, tetap minta siswa berbicara. Siswa yang pendiam bukan berarti siswa yang cuek dan tidak peduli. Hanya saja, ia cukup sulit untuk mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Cobalah mencari topik yang ringan yang dapat memantik siswa untuk tetap berbicara, seperti halnya apa yang disukainya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bantu siswa mengungkapkan. Siswa yang pendiam cukup sulit untuk mengungkapkan dan cenderung pemalu. Sebagai seorang guru BK, bisa memberikan dorongan semangat dan motivasi pada siswa tersebut agar mempunyai keberanian, percaya diri dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya tengah dialaminya. Secara pelan-pelan, dekati dia, lalu ajak dia berbicara dari hati ke hati. Hindari pembicaraan dalam keadaan ramai. Dengan begitu, siswa akan terbantu dalam mengungkapkan masalah yang tengah dialaminya. Lalu yang kelima, buat kegiatan belajar menjadi aktif dan gembira atau menyenangkan bagi anak. Apabila siswa belajar dengan perasaan tulus dan gembira, siswa akan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Misalnya, jika ia senang menggambar, ajak dulu ia menggambar, baru kemudian mengajak belajar agar suasana hatinya ceria ketika belajar. Baiklah, begitu saja studi kasus anak SD yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.